Semua kegiatan bisnis, apapun baik itu ringan maupun berat, pasti memiliki sebuah resiko. Resiko sendiri memiliki pengertian suatu akibat, bahaya, atau konsekuensi yang dapat terjadi diakibatkan sebuah proses atau kejadian yang akan datang. Salah satu sektor yang memiliki beberapa resiko yang perlu diidentifikasi, yaitu bisnis pada sektor bahan bangunan. Pertumbuhan bisnis toko bahan bangunan cukup pesat akhir-akhir ini, seiring bertambahnya proyek pembangunan dari berbagai sektor, seperti sektor residensial, bangunan komersil, industri dan institusional maupun infrastruktur. Dalam video ini, kami melakukan observasi pada toko bangunan UD Lancar, Jalan Sirojudip 3, Tembalang. Berikut adalah hasil observasi dari kelompok kami. Oke, identifikasi risiko yang pertama yaitu risiko di bidang SDM, yakni kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tinggi di mana dapat menyebabkan pegawai atau karyawan mengalami cedera ataupun luka-luka ketika melakukan pekerjaan, seperti saat melakukan pengangkutan bahan material atau juga saat mencari bahan material. Atas analisis yang sudah kelompok kami lakukan, untuk tingkat frekuensi dari risiko ini digolongkan sering dengan sumber risiko internal atau berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Tingkat probability bernilai 4, tingkat severity bernilai 3, dengan total penilaian yaitu 12. Risiko ini termasuk dalam tingkat risiko moderat. Untuk pengendalian risiko kecelakaan kerja ini dapat dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri, mengangkut material sesuai dengan jenis dan ukurannya serta kapasitasnya. Lalu pengendalian berikutnya yaitu mengangkut material berukuran besar dengan bantuan alat. Lalu untuk identifikasi risiko yang kedua yaitu terkait dengan produk dari bisnis ini sendiri, yakni bahan material. Risiko ini yaitu risiko bahan bangunan rusak ataupun mudah pecah. Bahan bangunan rusak ataupun mudah pecah dapat disebabkan apabila material tersebut tidak diangkut secara hati-hati dan juga tidak disimpan sesuai dengan tempat dan jenisnya. Untuk tingkat keseringan ataupun frekuensi dari risiko ini yaitu mungkin. Untuk sumber risiko atas risiko bahan bangunan rusak ini berasal dari internal atau berasal dari dalam perusahaan. Tingkat probabilitasnya bernilai 3, lalu untuk severity-nya bernilai 1 dengan total penilaian risiko yaitu 3. Risiko bahan bangunan rusak ini berada di tingkat minimal. Untuk pengendalian risiko yang sudah kami bahas, yang sudah kami diskusikan, yang pertama yaitu mengangkut bahan material sesuai dengan jenis dan ukurannya secara hati-hati dan sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku. Lalu, menyimpan material ke tempat penyimpanan sesuai dengan jenis dan ukurannya. Lalu juga disesuaikan untuk tempat penyimpanannya seperti indoor dan juga outdoor. Lalu yang ketiga, tidak menyimpan bahan material di tempat yang lembab. Identifikasi risiko yang ketiga yaitu risiko rawan hilang. Risiko ini sering terjadi ketika bahan bangunan yang berukuran kecil seperti paku, scrap mudah hilang. Hal ini terjadi karena material yang berukuran kecil membutuhkan tempat yang khusus untuk menyimpannya. Risiko ini termasuk dalam frekuensi yang sering dengan sumber risiko yang pertama probability termasuk dalam tingkat nilai yang keempat dan severity-nya dengan tingkat yang pertama dengan total sebanyak 4 dan tingkat risikonya termasuk dalam kategori risiko yang minimal. Pengendalian risiko ini yang pertama menyediakan tempat yang khusus dalam penyimpanan bahan material yang berukuran kecil agar paku bahan material yang berukuran kecil dapat tersimpan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Yang kedua yaitu menyediakan tempat yang berkualitas dengan tempat yang kuat dan kokoh agar tidak mudah terjadi rawan kehilangan di dalam bahan bangunan tersebut. Risiko biaya yang besar dan waktu yang lama dalam distribusi. Risiko ini sering terjadi ketika melakukan distribusi atau pengiriman barang yang membutuhkan biaya yang besar untuk biaya bahan bakar atau BBM serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Risiko ini termasuk dalam frekuensi risiko yang bisa dikatakan mungkin dan risiko ini termasuk dalam sumber risiko yang kategorinya yang internal. Probability-nya dengan tingkat nilai yang ketiga dan severity-nya dengan tingkat nilai yang pertama. Pengendalian risiko ini yang pertama melakukan pemilihan metode pengiriman barang yang lebih efisien. Yang kedua, menyediakan stok bahan material yang lebih banyak untuk menghindari terjadinya kekurangan bahan. Selanjutnya ada risiko harga fluktuatif, di mana harga bahan bangunan yang cenderung naik turun akan berdampak pada permintaan dan penawaran bahan bangunan tersebut. Sumber risiko ini berasal dari eksternal perusahaan dan untuk melakukan pengendalian risiko dapat melakukan pembelian bahan bangunan secara langsung dari produsen untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah.
Resiko selanjutnya ada rawan kebakaran. Jadi bahan bangunan yang mudah terbakar dapat menjadi dampak kebakaran atau pihak eksternal yang sengaja maupun tidak sengaja menyebabkan kebakaran. Sumber resiko ini dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Untuk mengurangi terjadinya resiko ini dapat dilakukan pengendalian resiko dengan mengatur gudang penyimpanan dengan teratur dan jauh dari sumber api, mendisiplinkan pengelola maupun pekerja saat beraktivitas agar tidak terjadi kelalaian yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Selanjutnya adalah kualitas bahan baku yang menurun, di mana bahan bangunan yang tersimpan terlalu lama dapat menyebabkan penurunan kualitas dan menyebabkan kerugian bagi toko bangunan. Bahan bangunan yang mengalami penurunan kualitas ini berisiko hanya akan terbuang sia-sia, di mana frekuensinya termasuk jarang dengan sumbernya berasal dari internal, dengan tingkat risikonya adalah minimal, dengan pengendalian risiko adalah dengan memberikan promo pembelian dan bekerja sama dengan distributor, di mana apabila barang turun kualitas dapat dikembalikan atau diretur. Kemudian tempat penyimpanan yang cukup besar. Bahan bangunan ini memerlukan tempat penyimpanan yang cukup besar sehingga membutuhkan biaya lebih, di mana barang bangunan cenderung berukuran besar dan memerlukan banyak ruang, di mana frekuensinya adalah jarang dengan sumber internal dan tingkat risikonya minimal. Dengan pengendalian risiko adalah dengan bahan bangunan yang cukup besar ini dipesan hanya saat ada pesanan saja, apabila penjual tidak memiliki tempat penyimpanan yang cukup besar. Sebenarnya ada risiko kerugian karena utang konsumen. Kemungkinan usaha yang dimiliki oleh perusahaan yaitu mengalami kerugian karena utang yang akan dibayar oleh konsumen. Pada risiko ini biasanya konsumen membutuhkan barang yang cukup banyak sehingga membutuhkan utang kepada perusahaan dan akan mengganti di lain kesempatan. Dari kelompok kita menempatkan risiko ini pada frekuensi sangat jarang, memiliki probabilitas 1, definiti 1 dan totalnya yaitu minim 1. Dengan tingkat risiko yaitu minimal dengan pengendalian apabila pihak pemilik perusahaan bersedia untuk memberikan utang, maka yang dilakukan oleh perusahaan yaitu mengadakan perjanjian di atas materai untuk mengganti utang-utang yang telah dikasihkan kepada konsumen. Maksudnya yaitu ada risiko bayar borongan. Pada risiko ini yaitu pembangunan yang besar biasanya membutuhkan sistem borongan sehingga alat dan bahan yang saat ini digunakan yaitu membutuhkan banyak bahan dan perusahaan juga harus menyediakan banyak barang dan bahan yang untuk stok. Dari kelompok kita yaitu menaruh risiko ini pada frekuensi sangat jarang, nilai probability yaitu sebesar 1 dan nilai definiti 1 dan memiliki total yaitu 1 dengan tingkat risiko minimal, karena dengan pengendalian yang lebih minimalis, lebih memilih tender yang sudah memiliki izin usaha yang sangat besar dan memiliki usaha yang tetap. Dan yang selanjutnya yaitu ada risiko sumber pasokan bahan material. Mungkin banyaknya komponen peralatan industri yang harus diimpor dari luar negeri mengakibatkan perusahaan dari proyek membutuhkan suatu bahan yang tidak ada di dalam luar negeri. Di dalam risiko ini kemungkinan terjadi dan ekstrim, nilai probability sebesar 3, definiti 1 dan memiliki total yaitu sebesar 3 dengan tingkat risiko minimal, karena lebih baik memasok bahan baku dari dalam negeri dibandingkan ke luar negeri, meskipun dari luar negeri memiliki kualitas yang sangat bagus. Dari Indonesia juga tidak kalah untuk bagusnya dari bahan bangunan.